Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NPM 2335108 dari Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran CAC di SMP CAS dan juga pengaruh ukuran blok dengan berbagai replemen polis di SMP CAS. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh pemetaan untuk berbagai CAC dan pengaruh ukuran blok dengan berbagai replemen polis ini. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya berterima kasih kepada asisten dosen yang telah memberikan tugas ini untuk UAS kali ini, untuk UAS dengan tujuan untuk UAS, dan juga tanpa basa-basi mungkin saya akan langsung ke videonya sekarang ini. Baiklah, sekarang saya sudah berada di dalam SMP Cats-nya. Untuk pertama, kita harus mengatur dulu multiprosesor, main memory, dan cache-nya ini. Untuk multiprosesor, itu kita atur yang pertama dia ke SMP. Untuk number of processor yang kita atur ke 1, dan snap protokolnya ini kita atur ke MESI, dan juga bus attribution kita atur ke random. Nah, untuk war white base-nya ini kita atur ke 32, dan untuk words by block-nya ini kita atur ke 64. Setelah kita atur ke 64, maka block size-nya akan mendapat block size-nya ini harus kita atur ke 256 bytes. Untuk mengatur block bytes-nya ke 256 bytes, untuk mengatur block size-nya ini ke 256 bytes, maka yang perlu kita lakukan yaitu mengatur words by block-nya ini hingga mencapai 256 bytes. Setelah 256 bytes, maka kita atur lagi block in memory-nya yaitu 124 KB. Setelah block in memory-nya 120, kita atur ke 1 M bytes. Nah, setelah kita atur ke 1 M bytes, maka kita akan atur yaitu blocks in CAC-nya ini. Untuk blocks in CAC-nya, kita ya harus mengatur dulu ke direct. Nah, setelah direct, maka kita akan mengatur blocks dalam CAC-nya. Untuk blocks dalam CAC-nya, kita atur ke 8. Nah, untuk blocks dalam CAC-nya ini, kita bisa atur untuk berbagai ukuran. Sebagai contoh, saya mengatur ke 8. Maka kita okekan semua. Dan kita akan melihat isi dari misthread-nya. Untuk melakukan isi dari misthread-nya, pertama kita harus membuka open memory trace, ke trace, dan ke PRG. Setelah ke PRG, saya mengambil contoh yaitu pop. Maka kita centangkan dan oke. Nah, ini bagian terpentingnya. Untuk mencari misthread-nya yaitu kita tekan CAC ini dan kita okekan. Ini dari step by step kita atur complete dan akan kita execute. Setelah di execute, kita harus menunggu sebentar. Nah, setelah selesai di execute, maka kita harus ke hits dan misses ini. Dan kelihatan yaitu misthread-nya di sini yaitu 9,667. Untuk mengatur yang lainnya, maka kita bisa mengatur blocking CAC-nya ini hingga batas yang kita tentukan, dan untuk mengatur kita bisa mengatur mappingnya untuk mendapatkan set asosiatif dan kuliah asosiatif. Nah, mungkin di sini akan saya skip untuk mendapatkan misthread-nya tersebut, dan saya akan menjelaskan bagaimana misthread tersebut menurun atau tidak. Baiklah, mungkin akan saya skip terlebih dahulu. Baiklah, setelah mendapatkan hasil misthread-nya, saya dapat
menyimpulkan bahwa apakah misrate itu menurun atau meningkat dengan meningkatnya apa tuh asosiatif. Nah, untuk jawaban ini yaitu misrate akan cenderung menurun dengan meningkatnya asosiatif. Karena dengan meningkatnya asosiatif, jumlah tempat wise yang bisa menyimpan data di dalam satu set juga meningkat. Dengan kata lain, jauh lebih banyak blok cache tersedia untuk menyimpan data yang berbeda, sehingga kemungkinan terjadinya maka misrate-nya akan berkurang. Nah, untuk apa tuh selanjutnya, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Tuh ini pengaruh tingkat asosiatif akan menurun dengan meningkatnya ukuran cache. Kenapa demikian? Karena saat ukuran cache meningkat, jumlah total blok yang tersedia untuk menyimpan data juga meningkat. Yang berarti bahwa kemungkinan terjadinya miss karena keterbatasan ruang cache berkurang. Dalam cache yang lebih besar, ada lebih banyak ruang untuk menyimpan data sehingga keuntungan dan peningkatan asosiatif menjadi kurang signifikan. Untuk selanjutnya, kesimpulannya yaitu peningkatan asosiatif secara umum meningkatkan kinerja sistem karena mengurangi misrate yang berarti akses memori menjadi lebih efisien berdasarkan data yang diberikan. Baiklah, mungkin lanjut ke soal mungkin lanjut ke cara berikut. Cara yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan gimana cara mempengaruhi ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Untuk awalan itu kita atur kembali yaitu multiprosesor, main memory, dan cache-nya ini. Untuk multiprosesor kita akan memakai yang tadi dan di sini kita akan mengatur yaitu main memorinya. Di sini kita atur worldwide base-nya yaitu ke 16 dan untuk main memory size-nya ini kita harus mengaturnya ke 256 KB. Yang berarti blok in main memory ini nantinya akan bervariasi. Setelah 256 KB, maka kita atur blok size-nya ini ke 4 KB. Nah, setelah kita atur seperti ini, maka kita klik OK-kan saja. Kita klik OK. Maka sekarang kita akan mengatur cache-nya. Untuk cache-nya ini, kita akan menggunakan yaitu LRU, LFU, dan PIPO. Nah, untuk pengaturannya, kita akan mengaturnya di sini. Kita atur ke fully asosiatif, dan di sini kita akan mengatur ke LRU, PIPO, dan lain sebagainya. Maaf, untuk main memorinya ternyata terdapat kesalahan. Yaitu pertama main memory size-nya kita akan mengaturnya ke 256 KB. Nah, di sini untuk cache size-nya yaitu kita mengatur ke 4 KB. Maka setelah kita melakukannya, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini saya tetap akan memakai COM dan akan saya cari misrate-nya dari COM tersebut. Kita komplitkan dan kita execute. Setelah selesai di execute, maka kita bisa melihat bahwa misrate-nya terdapat di 38,986. Nah,
Seperti biasa, saya akan langsung mencari semua misrate-nya dan juga saya akan menjelaskan apakah misrate itu menurun atau meningkat. Setelah saya mendapatkan hasil dari misrate yang telah dikerjakan tadi, saya dapat menyimpulkan apakah misrate itu menurun atau meningkat dengan meningkatnya ukuran blok. Nah, untuk jawaban ini yaitu misrate cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran blok. Karena blok yang lebih besar dapat membawa lebih banyak data dalam satu batch dari memori utama, yang berarti bahwa ada lebih banyak data yang dapat digunakan dalam cache, mengurangi kemungkinan terjadinya miss. Namun blok yang lebih besar juga bisa meningkatkan miss rate dalam beberapa kasus, karena lebih banyak data yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pengaruh replement polish terhadap miss rate untuk setiap ukuran blok? Replement polish memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap miss rate, itu bergantung pada ukuran blok. Sebagai contoh yaitu 8 war per blok. Nah, untuk perbedaannya di sini itu sangat kecil di antara LRU, LFU, dan PIPO. Tetapi LRU umumnya memiliki sedikit lebih rendah misrate dibandingkan dengan LFU dan PIPO. Nah, untuk secara umum, manakah replement polish dengan misrate terbaik dan yang terburuk? Kalau menurut saya, replement polish dengan misrate terbaik yaitu LRU. Dan untuk replement polish yang terburuk yaitu LRU. Dan selanjutnya, menurut analisis saya, apakah setiap trace file memengaruhi kinerja dari masing-masing replement polish? Nah, untuk pendapat saya ini, setiap trace file memang memengaruhi kinerja dari masing-masing replement polish. Dan manfaat kinerja replement polish berbeda-beda berdasarkan file trace-nya. Sebagai contoh yaitu saya tadi membuat MDLJD. MDLJD itu untuk misrate-nya itu akan cenderung menurun atau meningkat. Itu pun juga bergantung dengan menaiknya ukuran blok. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan saya. Baiklah, mungkin akan saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih terhadap asisten dosen yang telah memberikan tugas. Maka apabila saya ada salah mengucapkan kata tadi, mohon dimaklumin karena saya masih pertama kali dalam pembuatan video. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.